Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum. Nah, kurikulum pendidikan yang pertama kali muncul sejak Indonesia merdeka itu adalah pada tahun 1946. Nah, pada kurikulum yang pertama ini belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau disebut citizenship education. Di dalam kurikulum yang pertama ini terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang dalamnya memasukkan pengetahuan tentang pemerintahan. Nah, inilah cikal bakal mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau disebut dengan citizenship education yang masih bergabung menjadi satu dengan mata pelajaran pengetahuan umum lainnya. Pada tahun 1957 juga belum ada terdapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau disebut citizenship education. Yang ada adalah mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Nah, mata pelajaran ini membahas tentang konsep kewarganegaraan, yaitu khususnya mengenai status legal warganegaraan dan syarat-syarat kewarganegaraan. Pada tahun 1962 muncul mata pelajaran civic terutama pada kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisikan tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada hakikatnya, civic berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin-disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa. Selanjutnya, pada kurikulum tahun 1968, istilah civic dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar-tukar. Nah, pada kurikulum SD pada tahun 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civic atau pengetahuan kewargaan negara. Istilah pendidikan kewargaan negara yang berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam kurikulum SMA pada tahun 1968, mata pelajaran kewargaan negara berisikan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Pada kurikulum SPG 1969, mata pelajaran kewargaan negara berisikan tentang sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Sedangkan pada kurikulum proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP digunakan beberapa istilah seperti pendidikan kewargaan negara, studi sosial, civic, dan hukum. Selanjutnya, pada kurikulum 1975 muncullah mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP, yaitu civic mata pelajaran pendidikan kewargaan negara atau PKN, atau civic mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP ini berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan di dalam Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila P4 sesuai dengan TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib yang diberikan sejak dari SD, SMP, MA, SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Mata pelajaran PMP di sini terus dipertahankan dan disempurnakan di dalam kurikulum 1984. Pada kurikulum 1994 muncul mata pelajaran baru yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Munculnya mata pelajaran ini didasarkan pada UU SPN nomor 2 tahun 1989 pada pasal 39 yang menggariskan adanya mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib pada kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Kurikulum PPKN 1994 ini mengorganisasikan materi pembelajarannya atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau Spiral of Concept Development.
Berdasarkan kurikulum 1994 tersebut, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana yang mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral tersebut dihadapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari murid, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Mata pelajaran ini termasuk kategori social students, tradisi citizenship transmission dengan nilai dan moral yang bersumber dari budaya bangsa sebagai muatannya dan diharapkan sebagai diwujudkan dalam perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan mata pelajaran PPKN ini yaitu menampakkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dan memberikan bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan di SLTP. Secara artikulasi, tujuan ini memberikan makna adanya kesinambungan materi yang diberikan di jenjang yang lebih rendah terus dikembangkan pada jenjang yang lebih tinggi. Mata pelajaran PPKN memiliki 3 misi. Yang pertama, misi Conservation Education, yakni mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila. Yang kedua, misi Social and Moral Development, yaitu mengembangkan dan membina murid yang sadar akan hak dan kewajibannya, taat pada peraturan yang berlaku serta berbudi pekerti luhur. Yang terakhir, misi Social Civic Development, yaitu membina murid agar memahami dan menyadari hubungan antar sesama anggota keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kurikulum 2006 yang dikenal dengan kurikulum satuan tingkat pendidikan yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004. Di dalam kurikulum 2004 lah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan atau Citizenship Education yang berlakunya dengan kurikulum terbaru yaitu 2013. Kembali dengan nama PPKN yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang lebih dikenal dengan pembelajaran Pada mata tematik. pelajaran PKN ini ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Elvira Oktasari, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.